berdoa. Kita berdoa, doa dimulai. Amin. Doa selesai. Kalau begitu Bu Guru mau absen. Bagaimana sekretaris? Ada temannya yang tidak datang? Untuk pembelajaran kita harapannya Bu Guru kalian mencermati dengan baik, aktif dalam pembelajaran, bahwa apakah alat dan bahannya untuk praktek kita hari ini dibawa atau tidak. Alhamdulillah kalian bawa semua. Ada 2 nilai yang Bu Guru akan ambil dari kalian. Yang pertama adalah nilai kelompok, yang kedua adalah nilai individu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela Bu Guru mau tanya, masih ada yang ingat pembelajarannya kita pertemuan sebelumnya kait dengan pokok-pokok pikiran? Masih. Oke, ada berapa pokok pikiran? 4. Oke, pokok pikiran yang pertama tentang apa? Persatuan. Tentang ketuhanan dan pembatasan kemanusiaan. Oke, baik. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan 4 pokok pikiran itu, apa arti dari keempat pokok pikiran itu, hari ini kita akan membahas terkait dengan sikap positif terhadap pokok pikiran tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama adalah menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan misi. Yang kelima, menyusun paparan dan mempresentasikan secara kelompok tentang sikap positif pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Baik, coba perhatikan gambar yang ada di ini. Gambar apa? Gambar yang pertama ini tentang apa? Apa yang ada di pikirannya kalian terkait dengan gambar-gambar yang di sini berkaitan dengan pembelas? Belum jelas bahwa kira-kira dari gambar ini yang mana yang termasuk dalam, misalnya tadi pokok pikiran persatuan, pokok pikiran ketuhanan, pokok pikiran kedaulatan, apalagi pokok pikiran keadilan sosial itu sebentar kalian cari. Baik, sebelumnya Bu Guru sampaikan dulu terkait dengan materi kita, sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945, di mana di sini dibagi atas 4, di mana pokok pikiran yang pertama yaitu pokok pikiran yang pertama persatuan, itu dibagi atas berapa anunya, sikap positifnya? 4. Yang pertama di lingkungan keluarga. Ini salah satu contohnya adalah saling menghargai anggota keluarga, hidup rukun bersama dan menjaga sopan santun, saling menjaga antar anggota keluarga. Ini yang ada dalam lingkungan keluarga. Terus selanjutnya di lingkungan sekolah, bekerja sama dengan teman dan tidak membeda-bedakan, menjaga kerukunan dan persatuan sesama siswa, menghormati dan menghargai guru. Di lingkungan masyarakat, membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membedakan dan seterusnya. Di lingkungan negara, mengutamakan kepentingan negara di atas yang lainnya. Ini untuk pokok pikiran yang keempat. Yang pertama atau persatuan. Oke, pokok pikiran yang kedua tentang apa? Keadilan sosial. Salah satu contohnya di lingkungan keluarga, tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga. Terus kalau di lingkungan sekolah, bagaimana di lingkungan sekolah aplikasi contoh sikap positif terhadap keadilan sosial? Menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Pertanyaannya dulu sama kalian, sudahkah kalian menaati hari ini menaati peraturan sekolah? Salah satu contohnya yang sudah kalian taati. Oke, membuang sampah pada tempatnya dan
Tugas membersihkan sesuai jadwal. lingkungannya. Itu kan aturan-aturan yang ada di sekolah. Baik di lingkungan masyarakat untuk pokok pikiran keadilan sosial, menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga. Nah, yang di lingkungan negara, di lingkungan negara salah satunya adalah membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, yaitu Pajak. pajak. Oke, baik. Selanjutnya pokok pikiran ketiga. Apa pokok pikiran ketiga? Kedaulatan rakyat. Di lingkungan keluarga apa? Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dengan musyawarah. Di lingkungan sekolah? Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Oke, salah satunya juga contohnya adalah pemilihan ketua kelas, ketua OSIS. Terus selanjutnya di lingkungan masyarakat? Ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT dan kelurahan. Oke, terus di lingkungan negara apa? Menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, itulah salah satu contoh dari pokok pikiran kedaulatan rakyat. Oke, pokok pikiran yang keempat apa? Ketuhanan. Contohnya adalah baik, yang kedua di lingkungan sekolah. Oke, itu sedikit ya pengantar dari Bu Guru terkait dengan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Baik, ini ada Bu Guru putarkan video. Silahkan sekalian simak baik-baik videonya karena videonya kalian apa istilahnya sampai dari pikirannya apa yang mereka lakukan tadi. Kalau ditanya keterkaitannya dengan materi kita, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945. Apa yang salah satu contohnya yang tergambar dari video tadi di sini yang mana? Oke, silakan Rahmat. Menggambarkan bentuk persatuan. Menggambarkan bentuk persatuan di bagian mana tadi, di adegan mana yang menggambarkan persatuan? Mengantar pesanan. Oke, mengantar pesanan. Atau kata lainnya, si siapa tadi itu yang naik Adit? Ucup. Ya, Adit sama Ucup dia kenapa tadi itu? Tanyaan membantu. Membantu tolong. Di situ ada apa? Ada sikap tolong. Satu yang tadi sikap positif yang bagus yang ditampilkan di dalam adegan ini tentang apa? Mampu berpikir dengan Oke, mampu berpikir kritis. Terus yang lain kalau Mbok Jarwo, pembacaan itu bukan Islam. Muslim, bukan Islam, tapi dia. Di sini kan terlihat apanya? Toleransi. Bagus, terlihat toleransinya. Jadi menghargai. Terkait dengan yang kalian nonton tadi, berikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan tugas kelompoknya kalian. Persatuan, kelompok keadilan sosial, kelompok kedaulatan rakyat, kelompok ketuhanan. Oke, kalau begitu Bu Guru akan absen. Mana kelompok persatuan? Mana suaranya? Kedaulatan rakyat? Oke. Di LKPD-nya itu sudah ada langkah-langkah pengerjaannya. Misalnya kelompok persatuan, silahkan menuliskan tadi sikap positif di lingkungan persatuan, di keluarga bagaimana? Oke, paham? Nah, kalau ada yang kalian tidak mengerti, silahkan tanyakan ke Bu Guru. Kalian tulis gambarnya yang kalian tempel. Lingkungan keluarga, contohnya apa? Itu kalian tuliskan, habis itu tempelkan gambar yang sudah kalian cari tadi.
Masih ada waktu 3 menit ya untuk mengerjakan. Karena setelah kalian kerjakan ini, kalian presentasikan setiap kelompok perwakilan mempresentasikan hasil proyeknya ini. Dan sudah selesai kan? Sudah. Oke. Presentasi masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil proyeknya. Oke, Bu kasih opsi. Siapa yang mau tampil duluan? Oke, silahkan kelompok persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok persatuan, kami ingin membawakan presentasi tentang pokok pikiran persatuan. Persatuan mengandung arti bahwa sebuah gabungan dari seluruh unsur atau bagian-bagian yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Prinsip persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan kelompok persatuan atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, karena sudah jelas, saya persilahkan Novar, silahkan duduk di tempatnya. Setelah kelompok persatuan, kelompok apa lagi, ada yang mau mengajukan mandiri? Ya. Oke, silahkan kelompoknya Audila, kelompok ketuhanan. Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan dalam lingkungan keluarga, negara, bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keempat kelompok yang sudah tampil semuanya bagus, tapi pasti ada plus minusnya. Di awal kan Bu Guru sudah sampaikan ke kalian bahwa sebelum menyampaikan contoh sikap positif terhadap pokok pikiran, kalian sampaikan dulu, kalian jelaskan dulu apa itu pokok pikirannya kalian. Tadi hanya ada 2 kelompok yang menyampaikan. Yang pertama kelompok keadilan sosial dengan kelompok persatuan. Yang baik untuk kelompok yang dari keempat kelompok ini, Bu Guru kira bagus semua. Itu ya. Baik, sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran kita berakhir, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk Bu Guru mau tanya, ada berapa pokok pikiran? 4. Pokok pikiran yang pertama? Persatuan. Persatuan. Contoh sikap positifnya persatuan apa? Saling membantu sesama manusia. Oke, saling menghormati. apa? Biasanya tuh kalau pendekat kelas baru masuk di sekolah. Pemilihan ketua kelas. Oke, nomor 1 itu berikut ini yang bukan tujuan pembangunan nasional pada hari yang keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang mana? Langsung jawab. buku Ya, kelas. langsung dijawab. Langsung kalian jawab nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Kita masuk di pekan depan, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan ini pekerjaannya kalian benar semua ya. Baik, sebelum kita selesai pulang, ada yang mau ditanyakan sama Bu Guru? Ada ya. Baik, kalau begitu silakan dirapikan meja-mejanya, buku yang dipinjam tadi benar dikembalikan. Oke, ketua kelas silahkan disiapkan. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi